Sampai sekarang udah berapa bisnis yang digeluti seorang Rudy Salim? Waduh, yang rugi mah banyak, Pak. Yang jalan mah itu aja. Kalau yang rugi mah banyak. Otomotif jalan. Otomotif, ada aviasi. Ya kan, aviasi kita ada jual beli sewa jet, ada drone tanpa awak juga. Itu jalan. Iya. Ya, tamu saya spesial banget. Pernah bertemu berapa kali dalam urusan bisnis dan wow, jadi muda, keren, ganteng, kaya, berhasil. Sekarang berhasil. Wah, saya baca profilingnya luar biasa. Rudy Salim ada bersama saya. Waduh. Thank you, Rud. Terima kasih, Pak Helmy. Udah diundang nih, luar biasa, keren. Gua dong, ya. Terima kasih. Semoga kita berlanjut ya. Siap. Kita siap perintah lah, Pak Helmy. Siap perintah. Kemarin kita di Bali nggak sengaja ketemu ya? Iya, ketemu nggak sengaja. Oke, Rud, ini saya pertama nanya nih, apa arti kesuksesan untuk seorang Rudy Salim? Waduh, sukses. Saya juga bingung. Saya kan belum sukses, Pak. Justru saya mesti nanya sama Pak Helmy, apa bisa jadi seorang Helmy Yahya tuh yang dari dulu sampai sekarang konsisten dikenal masyarakat, dan saya terus terang nih penggemarnya Pak Helmy nih. Saya emang nggak ngerasa saya sukses, soalnya gini-gini aja, Pak. Kapan saya jadi tamunya? Siap. Karena gini, saya banyak sekali sekarang diminta bicara ngomongin tentang apa yang disebut dengan silver generation. Oke. Saya itu bukan silver generation lagi, namanya TBB, jadi top but behind gitu. Jadi orang-orang seumur saya yang hebat pada waktunya, keren pada waktunya, pinter pada waktunya, tapi sudah tertinggal lah dengan anak-anak muda kayak Rudy, kayak Raffi. Enggak juga lah. Value perusahaannya triliunan, kita sampai gelagapan gitu. Luar biasa. Itu yang kita harus belajar. Maka saya bilang kita harus punya humbleness untuk belajar dari anak-anak muda. Saya belajar dari Rudy ya. Saya baca gitu, keren. Enggak lah, Pak. Saya juga masih banyak belajar. Tapi sebenarnya ya karena memang sekarang kan generasinya anak-anak muda nih. Betul. Memang mau kerjanya cepet, instan, dapat duitnya juga cepet, Pak. Betul. Maka kalau kita lihat pemain saham retail terbanyak selama sejarah bursa ada di Indonesia, itu di tahun 2021, Pak. Begitu juga pemain aset kripto, cryptocurrency, NFT, semua yang dalam tanda kutip mungkin menjanjikan kekayaan yang instan mungkin. Betul. Jadi begitu juga money game. Mungkin ini sejarah di tahun 2021 money game di Indonesia begitu banyak, Pak. Banyak makan korban maksudnya. Iya, banyak makan korban dan banyak bermunculan money game, Pak. Betul. Money game tuh yang investasi 10 juta dalam 2 minggu jadi 30%, jadi 13 juta 2 minggu lagi, jadi waduh. Jadi nih karena anak muda nih banyak yang mau instan, mungkin seperti itu ya. Nah, itulah yang membuat sebenarnya mindset yang salah. Saya sih lebih suka yang konvensional, yang benar-benar mengakar seperti yang Pak Helmy lakukan. Itu benar-benar bisnis sesungguhnya sebenarnya seperti itu. Nah, itulah yang anak muda zaman sekarang banyak salah kiprah di situ kali ya. Nah, kenapa valuasi perusahaan digital bisa besar seperti itu juga? Ya sebenarnya terdorong dari banyaknya investor-investor retail yang memvaluasi seperti itu juga. Kan banyak sekali perusahaan yang baru public listed yang nilai valuasinya luar biasa besar, ternyata adalah perusahaan digital. Yang kalau dilihat mungkin aset dan sebagainya itu nggak seperti pembukuan konvensional. Kan seperti itu. Tapi ya udah, zamannya seperti ini, kita tidak bisa. Sudah berubah ya? Iya, saya ngomong sendiri, kenyataannya masyarakat mengikuti gitu. Nah, kalau saya nggak ngikutin, saya juga orang yang konvensional, Pak. Saya kan bisnis pertama saya microfinance, Pak. Jadi ya mentok-mentok jadi 1,5 dalam setahun. Udah begitu, Pak. Itu udah hebat tuh. Itu udah hebat udah. Sekarang kurang seksi katanya. Itu angkat jalan saya udah dongak ke atas, Pak. Waduh, gue paling jago gitu, Pak. Sekarang nggak begitu, Pak. 1 bisa kali 100, Pak. 100 dalam setahun ya. Bukan cuma 1, minus, Pak. Perusahaan minus bisa jadi 100 istilahnya. Itu kan udah suatu hal ya. Kalau saya nggak ngikutin, kalau kita nggak ngikutin, kita yang ketinggalan, Pak. Kalau kita justify bahwa itu salah, kenyataannya 99 orang lainnya mengikuti kesalahan itu. Istilahnya mengikuti cara itu gitu kan. Jadi kita nggak bisa justify bahwa that is wrong, this is right. Udah nggak bisa.
bagaimana kita justify-nya? Kita harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Tapi luar biasa Pak Helmi yang bisa berani bilang bahwa wah, saya ketinggalan, kalah sama ini. Ya, tapi kan artinya itu kan Bapak fleksibel, Bapak mengetahui dan Bapak siap evolve, berubah untuk mengikuti gitu. Betul. Itu juga yang saya lakukan, Pak. Saya belajar dari anak muda, Ruth. Iya. Saya kemarin waktu ke rumahnya Raffi, waktu dia baru dibeli 10% oleh SCM, gue bilang, SCM 2 triliun ya? Lebih Mas Helmi. Lebih. Iya. Rans dibeli 10% lebih dari 200 miliar. Jadi value-nya Rans itu adalah 2 triliun lebih, 2,8 triliun ya? Lebih. 2,8 triliun lebih. Iya, itu perusahaan yang luar biasa karena memang Rans Entertainment itu adalah salah satu platform digital online dengan subscriber dan follower terbesar di Indonesia. Per sekarang mungkin 125 juta lah total dari Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, dan sebagainya. Dan itu membuat suatu impact yang luar biasa besar setiap kali brand melakukan exposure. Nah, dibandingkan perusahaan konvensional misalnya TV ya, misalnya stasiun TV, ketika melakukan pengiklanan di situ kan ya sekali bayar burn gitu, ngebayar udah bye-bye hilang. Kalau di digital tuh enaknya Pak ada terus Pak gitu. Bisa dilihat terus. Bisa dilihat terus sampai kapanpun, dan itu bisa menjadi profile dari brand tersebut, tinggal kasih linknya gitu kan. Jadi kasih lihat. Tidak mungkin kan kalau iklan kita kasih lihat rekaman iklan di TV-nya begini kan lucu. Tapi kalau ini kan kasih lihat link nih. Dulu kita ngasih log proof. Zaman dulu ya. Gitu kan. Kalau kita masang iklan dan benar dipasang tuh kan log proof. Sekarang kalau di digital kan kasih mereka link bisa aja. Kasih link aja. Betul. Kapanpun dia bisa lihat. Bertahun-tahun. Sebelum di take down masih ada di situ. Nggak akan di take down kecuali ada SOE tertentu. Makanya value-nya medsos itu lebih tinggi daripada media konvensional ya. Betul Pak, dan juga si brand kan jadi bisa kasih lihat. Misalnya dia pakai 20 artis Pak. Dia kan bisa kasih lihat portfolio dia. Nih artis, nih satu Raffi, terus Nagita, terus anaknya, terus siapanya. Kalau di TV kan sekali pakai hilang. Iya, kalau ini kan dia bisa kasih lihat. Jadi memang ada banyak sekali metode-metode dan ada banyak sekali hal-hal yang baru di dunia digital gitu. Saya baru nangkep sekarang ya. Dan Rudy ada di Rans juga? Enggak, saya di anak perusahaan Rans Pak. Jadi kita ada 5 atau 6 anak perusahaan yang kerjasama dengan saya. Di antaranya adalah satu Rans Football Club, Rans Cilegon Football Club. Itu kita akuisisi di tahun 2021 bulan April. Yang mana ternyata di Desember kemarin, Januari, akhirnya kita dari Liga 2 berhasil masuk ke Liga 1. Lalu kita ada Rans Peak Basketball, itu bareng juga. IBL ya? Iya Pak. Lalu kita ada juga ini, Rans Prestige Sportainment. Itu lapangan bola, lapangan basket, itu 2,3 hektar di Pantai Indah Kapuk. Lalu kita ada juga namanya Rans Karnaval, itu di Pantai Indah Kapuk kita bangun kebun binatang, Pak. Mini zoo? City Zoo kita sebutnya. Jadi berapa hektar sih? 2,7 Pak, 2,7 hektar. Iya, lalu yang kelima kita ada sebuah restoran, club, dan lounge begitu. Itu yang akan jadi di semoga akhir tahun ini juga. Jadi ada 5 ya seingat saya, atau ada lagi. Dulu sih ada 7. Namanya Moon. Yang apartemennya? Jadi? Belum. Itu belum. Tapi dengan Raffi juga itu? Iya. Tapi kan udah oh bukan, itu yang Rans Karnaval Pak. Itu yang City Zoo Pak. Gitu. Jadi ada 5. Sebenarnya ada proyek makanan, cuman udah tutup kita. Kalau makanan itu kan turnovernya benar-benar cepat, hari ini di atas, besok hilang. Gitu. Itu Raffi itu luar biasa ya sebagai endorser ya. Oh iya, Raffi tuh orangnya juga humble. Kalau manusia tuh ada kecenderungan, ada teori gini Pak. Misalnya kita taruh kepiting di dalam satu ember ya. Ada satu kepiting yang mau keluar, biasa kepitingnya lagi tuh nyapit dia. Jadi kayak teorinya narik ke bawah gitu. Jangan survive, lu tarik ke bawah. Kalau Raffi tuh malahan kalau kita mau keluar dari ember itu didorong gitu biar lu sukses gitu. Jadi Raffi tuh memang orang yang sangat humble, sangat support terhadap teman. Jadi memang orangnya baik lah gitu. Ke semua orang baik gitu. Hokinya juga luar biasa ya. Hokinya juga luar biasa. Pinter, orangnya pinter, ada visi. Jadi memang pinter, memang ada visi dan orangnya baik, bisa kerja juga gitu. Apa hubungannya pendidikan tinggi formal dengan kesuksesan dalam bisnis? Waduh. Jadi sebenarnya ya Pak, saya kan
ayah ibu saya dokter, saya juga dipaksa untuk jadi dokter. Saya jadi dokter. Kakaknya pun dokter katanya? Iya, Pak. Iya. Dua kakaknya dokter? Kakak saya dokter, iya. Saya jadi juga keluarga dipaksa. dokter nih ceritanya? Keluarga dokter. Saya juga seharusnya dokter, cuman sekarang saya jadi saya jadi dokter overdosis, Pak. Bukan dokter beneran. Nah, ya karena ya saya nggak pinter-pinter amat, jadinya akhirnya bisnis lah, usaha. Jadi saya mulai usaha sebenarnya semenjak tahun 2006. Saya masuk ke kedokteran itu 2003, Pak. 2003 saya mau drop out. Pada saat itu saya kirim surat pengunduran diri. Woi, jadi saya nggak sempat drop out sebenarnya. Udah ngundurin diri dulu. Ke universitas? Ke universitas. Nah, karena bapak ibu saya dokter, ada uang lah. Karena ibu saya kan dokter kecantikan ya, bukan dokter sosial lah. Itu ibu saya mau nyari duit lah gitu kan. Ya saya dikasih mobil. Pokoknya lu kalau jadi dokter dikasih mama kasih mobil gitu kan. Dikasih Mercy lah pada saat itu 2003 gitu. Nah ternyata ya nggak bisa juga. Akhirnya didikan warga keturunan zaman dulu tuh agak sadis, Pak. Jadi kalau sekolah nggak bener disabet, apa ditaruh di tiang bendera berdiri kayak gitu, Pak. Kalau zaman sekarang mana ada anak kayak gitu kan. Kita dididik begitu sadis. Nah, ketika mau drop out, ya udah dia bilang udah deh kalau nggak lanjut ke dokteran nggak usah ketemu mama kalau nggak sukses. Dia bilang begitu. Oh, jadi mama yang ngusir? Iya, mama yang ngusir. Bukan papa? Enggak, karena bapak sama mama saya kan cerai, saya ikut mama gitu. Nah, lalu udah akhirnya waduh ngapain ya gua? Saya jual mobil tuh, Pak. Jual mobil tuh. Boleh, mobil nggak diambil? Ya kagak, kan saya bawa terus, Pak. Suratnya sama saya, Pak. Saya jual, dapatlah 300-an apa 400 juta. Nah, waktu itu saya buka microfinance dengan road to market online. Pada tahun 2006 itu internet nggak seperti sekarang, Pak. Masih kusut, Pak. Belum ada online shop begitu banyak. Cuma ada satu forum yang terkenal Kaskus dulu, Pak. Ya kan? Jadi saya jual tuh mobil, dapat duit. Saya buka microfinance pembiayaan barang dengan road to market online. Orang bisa beli barang dengan cicilan, Pak. Misalnya beli ini BlackBerry. Tukang kredit tapi online gitu ya? Iya, kasarnya tukang kredit. Gitu. Bahasa halusnya microfinance. Tukang kredit online. Terus? Iya, kalau sekarang pinjol, Pak. Terus, jadi BlackBerry, Pak. Dulu jualan BlackBerry, ada BlackBerry Gemini, BlackBerry Bold, kayak gitu-gitu, Pak. Sekarang bahkan udah nggak ada produknya, Pak. Iya, ingat. Nah, BlackBerry jualan satu barang kan 3 juta. Orang cicil tuh 400.000, bisa 7 kali, bisa 10 kali, bisa 5 kali. Wah, itu duit 300 juta, 400 juta. Itu kan cuma buat 100-150 customer, Pak. Itu 2 minggu habis, Pak. Kan bayar barang beli BlackBerry, bayarnya cash, Pak. Bayar cash. Terus customer bayar cicil, Pak. Cicil. Itu saya punya fotonya, saya kirim sendiri, Pak, ke warteg, BlackBerry, tanda tangan kontrak, ya. Saya kirim ke apartemen yang rumah susun, naik tangga gitu, tinggi-tinggi kirim. Di pinggir jalan sama pekerja bener-bener kayak tukang parkir begitu yang mau beli kredit yang barangnya 800.000, cicilannya 120.000 10 kali gitu mereka cicil. Ketemu saya sendiri tanda tangan. Kerjain sendiri? Kerjain sendiri. Karena saya cuma 3, Pak. Oh, pokoknya cuma 3? Iya, saya sama 3 orang lain lah gitu. Itu sendiri. Dari situ habis duitnya. Habis duitnya saya bikin sebuah laporan keuangan, saya kasih lihat ini ada future value dari uang ini yang habis 400 juta. Karena bunganya agak besar, Pak, 5%. Jadi barang 3 juta dia cicil 450.000 10 kali, nggak berasa. Nah, itu saya kasih lihat dari 400 juta ini jadi 600 nih. Saya datang lagi ke mama saya. Nih, ini kerjaan saya begini nih. Ini kalau ini semua jalan dan ini udah jalan, semua beberapa udah bayar cicilan. NPL saya waktu itu 1,8% non-performing loan-nya. Saya kasih lihat, tapi duitnya habis. Saya bilang gitu. Ada pasien nggak mau invest, saya bilang gitu. Gitu ya akhirnya ada yang invest, terus ya udah akhirnya berjalan sampai sekarang ya udah mandiri semua itu. Saya baru buka showroom di tahun 2012, Pak. 2012 6 tahun saya kerja, ada duit dikit, import 3 mobil. Karena memang saya kan hobi mobil dari dulu. Itu prestige itu? Itu prestige. Dari tahun 2012 saya import 3 mobil 3 itu saya import. 2013 baru buka showroomnya. 2013 buka showroomnya, baru 2016 kenal Raffi karena saya buka festival bazar, Pak, di Pantai Indah Kapuk. Tanahnya saya pinjam pakai bagi hasil,
tempatnya saya bangun, saya plot-plotin gitu Pak, kayak bazar gitu. Biasa ada bazar di mall, ini saya bikin bazar sendiri. Bazar otomotif? Enggak, bazar apapun Pak. Okay. Ada baju cewek banyakan malahan, baju gitu. Jadi waktu itu kalau nggak salah ada 80 baju, 80 makanan, 80 barang, 80 makanan, bisa jual baju, bisa jual mainan dan sebagainya. 2016 pada saat itu. Nah, udah Raffi pada saat itu ada produk bakmi dan apa. Belum kaya amat dia. Ya udah, saya minta marketing approach gitu kan, ternyata akhirnya mau saya kasih gratis collab lah gitu kan, tempatnya gratis, tapi dia datang ngobrol, udah lanjut kita coba buka bisnis bareng, ada terus akhirnya jalan terus sampai sekarang gitu. Ya awal muasalnya dari 2016 kenalnya di situ. Karena saya suka explore buka bisnis Pak, jadi saya buka festival bazar tersebut, terus ya banyak macam-macam. Oke. Sampai sekarang udah berapa bisnis yang digelutin seorang Rudy Salim? Waduh, yang rugi mah banyak Pak. Yang jalan mah itu aja. Kalau yang rugi mah banyak. Otomotif sekali. Jalan. Otomotif, ada aviasi. Ya kan, aviasi kita ada jual beli sewa jet, ada drone tanpa awak juga. Itu jalan. Iya, itu ada banyak juga. Yang baru ya? Iya, jet juga kita baru melakukan akuisisi dan penjualan, membantu pembelian dari salah seorang pengusaha di Indonesia yang cukup terkenal. Terus kita ada restoran banyak banget Pak, saya yang bangkrut lebih banyak lagi daripada yang jalan di mana sih? Yang jalan yang terakhir ini adalah Wolfgang Steakhouse. Nah, Wolfgang iya, Wolfgang yang di itu ya? Di Elise Building. Saya pernah makan di kalinya. Nah, itu sampai antri-antri itu. Iya, WhatsApp aja ntar kita enak banget. Saya kemarin diajak ke istri saya, ini Pak lagi enak banget. Iya, itu Wolfgang. Yang jalan itu aja Pak. Itu kita buka Desember 2019. 2020 COVID tuh, 2021 balik modal tapi Pak. Padahal kita tutup 82 hari dan banyak hari di mana kita boleh buka cuma jam 10 sampai jam 5. Padahal ramai kan jam 6 Pak. Gitu. Tapi bisa balik modal dalam setahun. Luar biasa. Padahal high-end. Jadi memang produk-produk high-end tuh rame. Saya juga bingung. Kalau saya ke mall ya, saya lihat produk yang jualan baju yang nggak terlalu mahal, kaos-kaos sepi. Coba ke brand kayak LV. Sekarang saya bingung ya. Ngantri. Setuju saya. Jadi setelah COVID ini, mungkin orang karena bertahun-tahun nggak bisa belanja ya. Saya bingung tuh ke mall-mall. Brand-brand itu Dior antri, LV antri, Gucci aja antri. Dan beli. Iya, kalau kita ke H&M sama Uniqlo masuk aja kosong. Zara kosong. Iya, biasa aja maksudnya. Biasa aja. Tapi nggak sampai harus antri. Dan saya merasakan gitu. Harga produk-produk branded itu kayak tas itu lebih mahal daripada sebelum COVID. Iya, betul. Nah, betul. Bukan cuma itu, jam tangan dan sebagainya itu memang appreciate. Mobil pun kita sebenarnya di tahun lalu itu penjualannya tinggi sekali juga. Supercar. Iya, jadi memang ini agak membingungkan memang. Lucu, consumer behavior-nya berubah total. Memang sejak digital disruptif, zaman digital disruptif itu yang menurut saya terjadi di 2020, itu terjadi perubahan digital besar-besaran. Jadi secara spontan dan masif. Kalau zaman dulu kan kita nggak berpikir bahwa sekolah bisa Zoom, mana mau gitu kan. Ternyata di bulan Maret tahun 2020 ketika habis COVID mulai itu ya, 2020 masuk, ternyata itu semua harus langsung langsung Zoom. Itu kan terjadi perubahan digital secara cepat dan masif. Mana ada kepikiran orang sekolah harus Zoom gitu kan, mana mau juga, itu mau tidak mau. Nah, sejak itulah memang kita udah harus ke dunia digital nih. Jadi mau nggak mau. Jadi kita udah harus ngikutin. Nah, yang saya bingungin, kenapa setelah berubah ke digital ternyata produk-produk fisik masih juga terjual gitu. Saya tidak heran kalau produk kripto, produk NFT terjual, karena kan orang pada shifting ke digital. Cuman sekarang ternyata produk-produk real tapi premium itu terjualnya gila-gilaan. Bahkan salah satu marketplace ketika saya meeting, mereka kasih lihat data bahwa barang yang di bawah 1 juta nih penjualannya segini. Barang yang di atas 1 juta, di atas 10 juta penjualannya naik tinggi sekali. Salah satu marketplace di online Indonesia gitu. Jadi memang consumer behavior-nya agak aneh dan ini harus diikuti nih anomali ini dan cari keuntungan dari keadaan ini. Entah sampai kapan deh. Nggak tahu sampai kapan. Iya. Gitu. Saya pernah ngangkat juga ada surveinya
Credit Suisse bahwa jumlah orang kaya di Indonesia makin banyak. Gitu ya. Ya, naiknya 60% lebih. Walaupun jumlah orang miskin juga makin banyak. Oh, berarti banyak yang lahir dong. Ya, mungkin ya. Banyak yang itu ya, mungkin yang umurnya di atas 18 tahun naik. Ya bayangin aja kan banyak bisnis-bisnis baru ya, yang melahirkan sultan-sultan gitu. Iya, bisnis yang membingungkan. Membingungkan kali. Iya kadang-kadang. Gozali aja kabarin dapat berapa puluh miliar tuh ya. Iya, betul. Jual NFT doang. Betul. Dan di luar itu juga begitu kan, bisnis online dia yang kadang-kadang dulu nggak kebayang ya, Ruth ya. Betul. Dan yang bisa melakukan ini ternyata anak-anak muda. Anak-anak kecil, Pak, bukan muda, belasan tahun, 20 tahun. Yang mereka kan kerjanya main begituan doang. Mereka pelajari dan jadi gitu. Sedangkan kita yang terlalu terlalu sibuk dengan bisnis kita sekarang nggak mungkin explore ke situ. Gitu. NFT juga menjadi suatu hal yang menurut saya ini adalah capital game. NFT ada dua sih NFT menurut saya. Satu pure capital game. Gambar yang dibeli hanya untuk dipom-pom naik, atau dua utility. Utility itu mungkin bisa untuk komunitas, jadi kalau punya NFT itu bisa berkumpul dengan komunitas itu. Gitu. Kayak Lamborghini, kita di Lamborghini Club Indonesia, kalau punya Lamborghini bisa masuk Lamborghini Club Indonesia, dengan ada makan bareng, ada drive bareng, dan sebagainya. NFT juga bisa seperti itu, atau mungkin bisa buat lebih besar lagi, bisa buat nonton konser tapi harus punya NFT itu. Nah, itu adalah NFT yang ada utility. Ada utility-nya. Tapi ada juga NFT yang nggak ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma sekedar punya-punyaan aja ya. Itu pure capital game. Karena Pak, NFT itu karena fisiknya nggak ada, cuman berupa gambar data yang ada di salah satu platform aja, itu kan nggak ada nilainya, kecuali ada utility tadi. Nah, yang capital game ini yang harus dihati-hati. Harga bisa naik, bisa turun juga, gitu. Bisa scam juga ya? Bukan tidak mungkin, bisa dirakpul. Jadi habis dibeli ternyata nggak diapa-apain, udah. Jadi yang beliin aja yang empot-empotan. Yang rugi ya? Yang rugi. Harganya nggak masuk akal kadang-kadang harganya. Betul. Sudah. Ada NFT yang harganya 3,6 miliar satu gambar. Nah itu udah nggak wajar kan? Mau buat apa gitu kan? Bahkan teman-teman saya sampai pengen beli gitu kan, untuk tahu ya beli bersepuluh, jadi seorang 300-an juta, coba beli gitu kan. Nyoba aja. Nyoba beli. Baru diinvestasi di NFT. Ada, saya juga. Punya-punyaan ya? Iya, saya punya-punyaan. Gozali aja saya punya 3 fotonya. Iya, ngapain ya sih ngeliatin orang ya gitu. Tapi ya itu, kalau saya melawan, saya yang blow on sendiri, Pak. Saya yang ketinggalan. Saya tidak bisa seize the moment. Walaupun saya bukan menentang, saya nggak approve ya, hal itu aneh banget menurut saya, tapi saya mengikuti dan mempelajari. Ada FOMO-nya juga, Rud ya? Bukan FOMO juga sih, ya saya FOMO juga, cuman saya melakukan analisa dan saya ikutin supaya bisa keep on track dan mengikuti perkembangan zaman dan seize the moment dan take profit out of it gitu. Kalau nggak, ya gimana Pak? Nanti kita ini Pak ketinggalan Pak. Itu FOMO namanya. Iya, Fear of missing out. Bener. Takut ketinggalan. Takut ketinggalan. Kalau fenomena kenapa Pak sport car penjualannya laku banget tuh menurut Rudy? Harganya kan mahal banget. Iya. Mungkin, kenapa menurut? Mungkin saya juga bingung, tapi memang benar tahun lalu penjualan hampir bisa dikatakan rekor. Jadi benar-benar banyak yang beli. Ya ini anomali aja, dan ini juga dibingungin sama para pedagang-pedagang luxury lain. Mereka juga sebenarnya nggak punya suatu conclusion kenapa hal ini bisa terjadi. Tas-tas mewah seperti tadi, barang-barang jam tangan mewah itu benar-benar laku sekali, sampai harganya meningkat karena ada secondary market. Mungkin juga karena orang-orang itu kerja konvensionalnya nggak bisa gitu kan, jadi dia beli jam tangan atau tas, terus kan barangnya habis, harganya naik, mungkin dijual lagi juga. Jadi mungkin jadi trading juga. Jadi ya seperti itulah. Atau banyak juga orang yang dapetin duit cepet dari dunia digital, terus ya nge-burn-nya ke barang-barang mewah. Itu yang saya pikir ya. Muncul-muncul pedagang online yang dulu nggak ada gitu ya. Dapat uangnya melimpah gitu dan mereka spending lah ya. Hal-hal yang memenuhi keinginan mereka. Betul, karena dagang sekarang nggak kayak dulu, kita harus beli toko mahal, sewa toko mahal. Ya ampun, sekarang ya modal pulsa Pak, sama modal pinter visual pinter desain. Sekarang yang paling kepake animator, ilustrator, desain grafis ya. Dulu mana nggak kepake Pak. Sekarang mahal lagi gajinya. Iya, animator bisa bikin animasi, wah susah setengah mati. Alih-alih aplikasi sekarang ya gitu ya. Iya.
Dulu mah nggak kepake nyari job, susah mereka ya. Sekarang kita interview, iya tapi saya habis diinterview sama ini juga, saya pertimbangkan. Kok lu yang pertimbangin bukan kita ya? Gitu loh, hebat loh sekarang. Ya. Iya, mereka dan anak muda ya. Iya. Fresh graduate. Ada yang belum lulus malah. Belum lulus tapi kadang talented, Pak. Iya. Memang jago gambar, bikin ini kan mereka belajar YouTube juga bisa, Pak. Dari YouTube, autodidak. Putri saya salah satunya, Ruth. Iya. Ya, Wah, jadi pasti itu pinter banget. Oh, cocok banget, Pak. Banget. Udah. Iya, jadi dia bikin desain-desain sendiri, jualan sekarang main NFT juga gitu. Iya, iya. Memang dia tamatan desain grafis. Iya. Katanya ini koleksi jam tangan juga ya? Enggak lah, Pak. Gue sih juga, tapi gue kecil-kecilan aja, nggak kayak Rudy lah. Enggak lah. Sebenarnya saya tuh itu karena Raffi aja bikin konten. Saya udah bilang saya tuh nggak mau memposisikan diri yang dalam tanda kutip kasih lihat harta atau apa. Ya, bukan tipe seperti itu kita lihat ya. Maksudnya aduh itu juga dagangan lah, ada yang mau jual semua komoditi, Pak. Kolor saya kalau ada yang mau beli saya jual juga, Pak. Investasi? Iya, maksudnya nggak ada yang saya keep, semua ada nilainya. Jadi itu saya selalu realistis, Pak. Ketika buka klub bola misalnya, Raffi ngomong gini. Saya bilang yang paling penting adalah ini harus untung. Bukan hobi, bukan kecintaan akan bola. Saya realistis, Pak. Karena kalau kita munafik ya, gue mau memajukan olahraga Indonesia, sepak bola, menaik, gini-gini. Duitnya dari mana? Kalau itu perusahaan rugi, kita bulan 1, kita taruh duit. Masih oke lah. Bulan 2 masih rugi, kita taruh duit, udah mulai kesel, Pak. Bulan 3 masih rugi, kita taruh duit lagi, bisa-bisa taruhnya udah mundur-mundur 10 hari. Akibatnya apa? Manajemen gajinya terlambat, pemain gajinya terlambat, staff gajinya terlambat semua. Otomatis makin lama makin jelek, ada yang banyak di-cut. Otomatis kinerjanya makin jelek, pemainannya makin jelek. Tapi kalau perusahaan itu rugi, wah kita royal. Kayak sekarang kan kita untung, Pak. Tahun pertama kita udah balik modal. Silicon itu udah untung? Tahun pertama balik modal, Pak. Balik modal? Iya. Kita akuisisi klub sekian M, pemain belasan M. Tahun pertama udah dapat puluhan M. Kita udah balik modal. Dari sponsor ya? Dari sponsor, Pak. Udah untung langsung di tahun pertama. Akibatnya apa? Pemain nggak pernah nunggak gaji. Yang ada setiap kali main kita kasih bonus, Pak. 300 juta, 300 juta. Sekali main kalau menang ya, nih bonus 150, nih bonus 200 juta. Nggak ada klub lain begitu kan. Ini klubnya emang agak alay dikit sih, Pak. Tapi dari situ. Klub Sultan. Tapi dari situ, itu kan bukan duit kita dalam arti duit keuntungan, Pak. Iya. Akibatnya apa? Mental pemainnya seneng, Pak. Mental pemainnya seneng, terus manajemen seneng, staff semua seneng. Jadi hidup, bolanya jadi hidup gitu loh. Nah itu kalau rugi, ya nggak bisa, bangkrut yang ada kan. Nah kalau dari situ baru kita bisa membuat kecintaan kita sama sepak bola jadi hidup. Jadi nggak bisa karena hobi terus bisa jalan. Balik lagi harus untung. Harus udah. untung. Iya. Jadi Rudy itu kan dagang banget ya. Harus bukan bisnis. Iya, kalau harus bottom line lah. Iya, Pak. Kalau realistis. Munafik kayak sekarang nih bikin konservatori kebun binatang. Kalau ini rugi, sekarang binatangnya nanti kurus-kurus. Banyak kan kebun binatang di Indonesia masuk berita masih makannya nggak bisa ya. Saya yakin Trans Carnaval City Zoo di Peak ini nanti akan menjadi kebun binatang yang paling layak untuk binatang yang ada di Indonesia. Istilahnya kalau di tempat lain nggak pakai AC nih, dia tidur udah pakai ranjang mewah dan AC dan ada kamar mandi mewah, istilahnya gitu. Kebun binatangnya pasti hidupnya paling layak. Karena apa? Karena kita udah dapat uang yang cukup untuk membuat binatang tempatnya bagus, areanya bagus, binatangnya juga pasti jadi layak gitu. Jadi, tapi kalau rugi, makanannya tadi 5 kilo, kurangin deh jadi 4 kilo, kurangin deh jadi sekilo. Lama-lama kurus. Iya, tadinya dimandiin sehari sekali misalnya mandi gitu kan. Sekarang udah deh seminggu sekali, lama-lama kotor, penyakitan gitu kan. Balik lagi, ujung-ujungnya ekonomi. Kalau untung, ya pasti bawahnya bagus. Balik ya. Kapan sih buka? Itu rencana sih tahun ini lagi landscaping, semoga tahun depan kalau yang kebun binatang. Wow. Gitu. Kemarin yang Raffi ngomong Ozil mau datang tuh, Iya. bener gak sih? Oh iya, nggak pernah bercanda sebenarnya, cuman kan orang ngiranya bercanda gitu ya. Udah, cuman kita lagi masih ngobrol yang cukup. Saya kemarin bahas tuh dengan Coach Justin, saya kan punya channel bola. Dari hitung-hitungannya kan berat datangin dia ya. Iya. Tapi kalau Rudy dengan Raffi nyari duitnya kan gampang. Enggak lah, Raffi yang gampang. Saya ini PNS, Pak, pegawai Nagita Slavina, Pak. Jadi, Ibu itu yang ngatur semua. Ibu itulah. Jadi enggak lah, masih dihitung semuanya, balik lagi ke hitung-hitungan.
hitungan. Jadi ya masih dihitung. Saya kemarin minta Raffi ngomong, dia nggak mau ngomong tuh. masih diusahakan. Iya, masih Wah, diusahakan. ini kabar baik nih. Tapi ada juga legend lain di Indonesia, di luar negeri yang Iya, akan saya kita dengar, ya. datengin. Jadi satu lagi ini masih kita zoom juga. Saya lagi masih zoom terus juga. Jadi legenda bola di dunia tuh ada 6 kurang lebih, ada Pele, Maradona, ada macam-macam lah ya. Nah ini salah satu dari 6 legenda dunia itu mau kita. Kemarin udah keluar namanya siapa? Ya adalah Pak. Iya, saya Sebenarnya udah baca tuh namanya siapa. Oh iya. Iya. Ya, tapi saya belum bisa ngomong Pak. Ya, mungkin yang dibaca-baca aja Pak. Dengerin nih. Jadi partnernya Raffi yang ngomong. Jadi Ozil itu ya memang udah komunikasi ya. Oh, iya beneran, nggak bercanda. Cuman kan di lapangannya kan ya namanya juga masih komunikasi Pak. Itu kemarin karena saya tahu ya. Ini kalau secara average kan pendapatan klub bola tuh berapa sih? Iya. Ya, datengin Ozil kan nggak sembarangan. Iya, Transfernya, gajinya. Iya. Apalagi mindahin dia di Fenerbahce. Dia kan orang Turki ya. Betul Pak. Pasti di situ dia happy banget. Dan juga kalau kita liatin kan komentar pada bilang, waduh masa masuk ke Indonesia nanti kasihan skillnya jadi inilah itu katanya kan kalau di sana dia bisa berkembang, ngasih lihat skillnya di Indonesia jadi malah nggak bisa, kata netizen kan kayak begitu. Netizen kan maha benar dengan jari-jarinya gitu. Oke, terus dulu Rudy sempat juga bikin beberapa film ya? Film Pak, saya invest di RA Pictures dengan Raffi, sama Raffi dan Franzen. Itu banyak kayaknya 12 filman Pak kalau nggak salah. Iya. Berhasil. Yang berhasil itu yang The Secret, film pertama itu kita kalau nggak salah bikinnya hampir 5 miliar, 4 miliar something ya. Nah, Raffi, Nagita dan saya lupa 2018 soalnya udah lama film pertama. Nah, itu laku 660 ribuan tiket gitu. Kalau nggak salah satu tiket 15 ribuan. Jadi untung lumayan, untung. Ya karena itulah tuh partner saya si Asen tuh orang Tanah Abang kan. Bro, kalau bikin satu mah nggak gigit bro, kita bikin selusin, langsung bikin 12 film gitu. Ya udahlah gitu. Boncos. Covid kan akhirnya. Covid ya. Jadi masih ada beberapa film yang belum kita keluarin sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Jadi gila ya Rudy ya. Lebar banget ya ininya bisnisnya. Jadi apa aja yang ada peluang Rudy masuk? Iya, walaupun analisa itu kan nggak 1 tambah 1 pasti 2 Pak. Jadinya seanalisa udah sebaik apapun, banyak sekali faktor interupsinya ternyata. Banyak sekali faktor bisnis tuh ya ada banyak unfortunate event yang bikin suatu bisnis tuh nggak tentu bisa pasti jalan. Gitu. Setuju. Dan terakhir ada apa Iheng lagi ya? Iheng baru kita balik dari Semeru atas permintaan Pak Listio Sigit, Pak Kapolri mengirimkan surat ke kami untuk mengirimkan Iheng itu untuk bisa menjadi surveillance dan pemetaan area-area yang rusak, jalanan mana yang rusak. Jadi kan pemetaan baru balik. Iya itu. Ini drone sebenarnya ya? Iya Pak. Jadi sebenarnya sih ini different animal. Kita mau bilang drone juga bukan. Kita mau bilang helikopter juga bukan. Belum ya. Karena beda. Jadi ini adalah sebenarnya namanya AAV atau Autonomous Aerial Vehicle, kendaraan udara tanpa awak berbasis listrik. Jadi menggunakan baterai Pak. Jadi kalau helikopter setiap terbang sejam mungkin kalau nyewa ya 80 juta begitu kan. Ini kalau sejam kita hitung listriknya doang itu mungkin sekitar 200 ribuan sampai 300 ribu. Oh, murah banget. Iya, tapi di dunia aviasi ada yang disebut power by the hour atau semua sumber daya yang dibutuhkan setiap jamnya meliputi sumber daya manusia, pergantian spare part dan barang-barang lainnya, service gitu. Nah, power by the hour. Kalau kita hitung-hitung mungkin setiap jam terbang cost-nya mungkin hanya sekitar 800 ribuan gitu. Jadi murah banget dong ya? Dibandingkan 80 juta gitu. Jadi ya murah banget. Kalau safety-nya bagus ya, Ruth? Iya. Yang pertama ketika kita mau terbang, yang pasti kita banyak-banyak doa. Semoga nggak ada apa-apa. Gitu kan. Udah pasti ya. Tapi semuanya juga begitu. Kita mau makan juga begitu kan. Banyak doa, semoga nggak keracunan kan gitu. Ya safety sih ada banyak prevention. Contohnya ketika ada rusak dikit aja, kita udah dapat warning, Pak. Nggak bakalan bisa terbang. Dari awal aja udah nggak bisa terbang. Ini single man ya? Satu orang doang ya? Nggak ada 2 orang, Pak. Kita duduk aja begini, udah aja. Begitu. Semuanya di set? Semuanya di set langsung dari command center, dari kantor pusat. Jadi udah nggak pakai apa-apa, duduk aja di iPad, pencet mau terbang kemana. Kita ada sistem namanya floating, bisa terbang kemana aja. Sistem kedua namanya bubble, udah ada titik-titiknya, bisa ke A, bisa ke B. Tinggal tunjuk sini di atas? Tinggal pencet, tip, ntar terbang, mendarat, bayar pakai payment gateway. Udah, bayarnya cuman
estimasi kita sih semoga cuma bisa 2 atau 3 kali lebih mahal daripada taksi premium. Jadi taksi biasa tuh. Udah punya berapa sih? Belum Pak, ini baru 1 karena kan kita masih mengurus izin Pak. Oke. Gitu. Ini agak-agak percobaan ya, trial ya? Iya, juga. tapi udah ada beberapa yang MOU Pak dengan kami dari perusahaan logistik, ada MOU 8 unit, ada pribadi juga ada yang ada MOU beberapa. Sebenarnya kalau LOI letter of interest ini kita letter of intent ya? Iya, kita gabungkan ini mungkin udah hampir 20 unit. Cuman kan kita nggak minta jago DP. banget Rudy kalau dijualannya. Enggak lah Pak, gini-gini aja. Katanya koleksi lukisan juga ya? Iya ada, ya walaupun nggak ngerti, cuman kan kalau nggak FOMO Pak. Kayaknya orang kaya pada punya lukisan kan iya, gitu ya. Saya pelelang lukisan. Nah, saya tahu kan? banyak ya. Iya, katanya pelukis Bali yang banyak. Banyak Bali, iya. Siapa sih? Enggak, saya juga nggak tahu, yang ada aja Pak. Iya. Yang penting mahal dibeli, mahal Enggak dibeli. juga lah. Aduh, enggak juga. Iya. Saya bekerja di Balai Lelang cukup lama. Iya. Jadi kasihan juga ya pelukis-pelukis kita sekarang. Iya. Selama COVID penjualan mereka ada yang nggak ada sama sekali. Betul. Ya. Nah, lucunya pelukis itu saking kasihannya, ada beberapa pelukis yang ketika saya mau beli saya bilang, ya udah ini bagus ya kan saya mau beli. Dia nanya mau ditulis nama apa enggak? Oh iya dong tulis nama. Kenapa nggak tulis nama Pak? Ada yang dijual tanpa nama, Bapak bisa tulis tanda tangan diri gitu, seolah-olah Ngapain? dia yang ngelukis kayak gitu. Iya. Jadi maksudnya Ngapain ya? karya dia saking ya dia ngelihat uangnya aja deh yang penting deh. Iya. Siapapun boleh mengklaim karya ini gitu loh. Jadi kalau ada pelukis yang mungkin dia nggak ngelukis padahal beli dari pelukis lain, dia tinggal tanda tangan istilahnya gitu pun pelukis lainnya pun udah nggak apa-apa lah, yang penting gue dibayar kayak gitu loh. Jadi sampai segitunya gitu. Jadi ya memang kasihan lah pelukis-pelukis, beberapa pelukis yang ketika COVID ini. Oke, kita tarik mundur nih. Orang ngelihat Rudy sekarang semuanya sukses. Pada perjalanan menuju ini gila ya, Rudy. Udah berapa kali kena tipu? Kena tipu mah, waduh. Pebisnis tuh menurut saya tidak lekang dari tipu-tipuan. Kita tuh bisnis sama seperti kayak jalan di tangga keramik yang dialirin oli, Pak. Jalan kepleset lagi jatuh, naik lagi kepleset lagi jatuh. Udah pasti seperti itu. Bahkan sekarang pun banyak sekali usaha-usaha saya yang nggak jalan, dan yang jalan juga banyak sandungan gitu kan. Jadi nggak ada namanya gampang kayak di film-film Korea, film-film Barat gitu. Waduh, saya lihat mana ada, ini bukan dunia nyata ini gitu. Jadi ya kalau ketipu udah makanan sehari-hari Pak gitu. Tapi makin banyak belajar dari kegagalan-kegagalan. Iya, banyak belajar, ketemu orang-orang top kayak Pak Helmi. Saya belajar banyak, ketemu partner-partner bisnis pada pinter-pinter. Ya belajarnya gitu lah Pak. Jadi dari jalanan. Makin berkurang ya? Kemungkinan kena tipunya makin berkurang. Kita coba mengurangi, mengeliminasi. Tapi namanya ketipu mah bisa aja tetap. Makin jago yang nipu. Yang nipu juga makin jago. Iya, betul. Dulu paling sering kena gagal itu atau ditipu itu dari faktor apa? Sebenarnya ya? sih kalau terlalu percaya sama orang kah? Iya, kalau nipu bener ketipu itu bisnis microfinance saya banyak ketipu sindikat. Jadi misalnya nih beli yang namanya Excel trade itu ya? Iya, betul. Misalnya beli iPad. Dulu belum ada iPad sih, laptop. Beli laptop misalnya harga 20 juta. Wah, kita udah survei nih dia punya rumah di mana, kantor di mana. Ternyata kita kirim dong laptopnya satu. Bayar minggu depannya, bayar kan ada bisa bayar mingguan dan bulanan Pak, saya punya. Bayar minggu bayar, dia apply lagi, perlu nih buat suami barang kedua. Ya udah kita kasih dong karena pembayarannya bagus, rumahnya bagus, kerja di perusahaan BUMN gitu kan. Kita kan survei by phone, bener Ibu A kerja di sini, bener Pak gitu kan. Udah dong. Ternyata habis kirim barang kedua, minggu depannya datengin nggak bayar, udah. Ternyata rumahnya ngontrak. Kontrakannya udah didatengin debt collector, kartu kredit banyak. Terus kita datang ke perusahaannya tersebut, datengin perusahaan, ada Ibu A, Ibu A-nya keluar, mukanya lain Pak. Iya, jadi dia mencuri identitas orang tersebut. Sampai segitu aja? Ih, jago Pak. Ini sindikat Pak? Iya, udah sindikat, udah sampai sewa rumah, sewanya juga nggak taunya kontraknya bayarnya bulanan, jadi nggak setahun gitu kan. Udah bawa kabur laptop, bawa kabur apa kayak gitu. Nah kalau ketipu sih lebih ke dari fundamental perusahaannya yang kurang kuat pada saat itu. Nah kalau ketipu bisnis,
sebenarnya sih bukan ketipu bisnis, tapi bisnis yang nggak berjalan sesuai dengan proyeksi, atau yaitu faktor interupsi, banyak keadaan yang membuat bisnis itu nggak jalan. Ya ada juga ya, restoran misalnya, saya franchise dari luar negeri, saya lihat nih kayaknya enak makanannya, harga nggak mahal, kita coba jualan di Indonesia, bulan 1, 2, 3 rame, 4, 5, 6 udah nurun, decline. Ya itu kan bukan ditipu, tapi kan emang salah prediksi ya. Iya, ya lebih banyak ke situ sih, blow on sih gitu sih Pak. Sekarang intuisi seorang Rudy Salim makin tajam lah ya. Enggak juga lah, bisa miss juga Pak, enggak gitu juga. Sekarang invest di Dedi, invest di Sule ya. Iya masih lagi, ya betul, ada di podcastnya Deddy Corbusier. Kita mungkin akan, ini belum signing karena masih ada assessment yang kita lakukan. Semoga di bulan Februari semua udah signing, udah beres. Jadi kan ada underlying dokumen yang memang masih tektok terus. Iya, kalau yang Sule udah, kita lagi akan press conference di bulan Februari. Jadi sebenarnya nih belum saya udah sign, udah beres semua, administrasi udah beres, udah beres. Administrasi karena Sule beres. udah posting di Instagram. Iya, cuman kita belum press conference karena ada itu. Tapi udah dong. Udah. Leslar udah confirm, udah pasti. Udah, cuman belum press conference juga gitu. Jadi akan dibikin press conference gede. Enggak, masing-masing satu-satu. Ini di bawah siapa? Di bawah Rans, di bawah Prestige? Di bawah Prestige Corp, Pak. Jadi Prestige Corp sendiri itu memang adalah corporate yang kerjaannya melihat peluang dan mengakuisisi beberapa usaha-usaha, Pak. Jadi nggak mesti digital, ada banyak usaha-usaha offline dan konvensional juga yang kami akuisisi, Pak. Gitu. Tapi kan yang kelihatan ini yang nama gede gitu, Pak. Kalau yang lain-lain juga ada kok. Gitu. Luar biasa. Apartemen jalan? Iya, belum masih kita lagi coba. Itu belum. Itu di PIK juga ya, rencana ya? Bukan, itu di agak jauh Pak, Jakarta Selatan Pak. Jakarta Selatan? Iya, kalau dari PIK ya jauh, kalau dari Andara ya? Iya, kurang lebih lah daerah situ. Tapi mau udah dapat bocorannya? Iya, belum aja terlalu low profile gitu. Belum lah, kalau kita duitnya belum kita kirim ke sana, atau duit sana belum masuk ke sini, dianggap belum? Iya, belum lah. Atau belum rilis lah. Oke, luar biasa. Saya udah tahu mah jawabannya. Banyak orang menduga keturunan ini ya, iya, Antoni Salim ya. Iya tuh, waduh saya kalau keturunan Lim Siliong katanya. Iya, saya berhubungan baik dengan Pak Albert Halim, anak pertama Pak Lim. Sempat kerja sama bareng juga. Tapi nggak ada hubungan. Ya, saya tahu, marganya aja sama Pak. Kebetulan di daerah situ ternyata nama Salim semua Pak, ketika dari China datang ke sini merantau gitu kan. Itu marganya Lim, iya, ya, Lim. sama seperti misalnya Pak Made, ya kan, orang Bali, ya kan, Pak Ketut misalnya kan banyak Pak, belum tentu saudara kan gitu loh. Jadi kurang lebih begitu. Nah dibilang saya satu keluarga gitu kan, wah kalau iya sih happy bener saya ya. Nggak kerja kali, cuma dongak aja kalau jalan gitu kan. Tapi ya enggak lah, orang tua ya dari dokter gitu aja sih. Dengan papa mama masih berhubungan? Sama mama ya baik kan, saya ngikut mama. Kalau papa ya kadang-kadang aja gitu. Jadi setelah diusir itu langsung bisa pulang ya, Rudy? Enggak juga, ya tinggal sendiri dulu. Setelah berapa bulan lah. Mama sekarang bangga dong dengan seorang? Iya, nggak mungkin bilang bangga juga. Apa, gengsi? Gengsi lah. Tapi kalau ngadu duit kayaknya saya udah menang sih. Bang harus begitulah. Anak harus lebih baik dari orang tua. Oke. Rudy emang sengaja ya, istri, anak itu bukan sesuatu untuk diekspos ya? Enggak Pak, jadi gini Pak, Indonesia tuh ada satu mental yang mana, contoh ya, ketika kita mau dapat impression tinggi, ada selebgram atau influencer yang membagi-bagikan uang. Waduh, yang terjadi saya dapat banyak DM. Kak, kok nggak ikutin si bapak itu bagi-bagi uang? Mau dong, kayak gitulah. Mau dong. Saya lihat, aduh kok mentalnya mengemis nih. Kalau kita berprinsip tuh ya, kalau orang mau
mendapatkan sesuatu, jangan kita kasih ikan lah, tapi kita kasih pancingan supaya dia bisa mancing ikan lebih banyak. Betul. Kalau dia bilang mau modal usaha dan sebagainya, malahan tim akuisisi saya coba deh pelajarin proposalnya. Mungkin lebih enak begitu dibandingkan daripada minta doang. Minta doang dikasih 1 juta, besok kurang minta lagi, Pak. Iya. Nggak habis minta saya, ntar minta ke Pak Helmi DM, Pak Helmi minta dong, ntar minta ke bapak-bapak yang lain, minta terus. Itu kan juga jadi nature-nya nggak bagus gitu loh. Jadi banyak sekali kayak gitu. Istri saya juga di DM, kan ada aja kan yang nyari kan gitu. Jadi ya saya lihat, wah ini nggak sehat, nggak bagus gitu. Fungsinya apa? Sampai kirim surat ke rumah, Pak, dalam bentuk kotak, dikasih lihat foto, buku gitu, dia tulis tangan, foto saya, keluarga ada. Saya lihat, aduh ini kok jadi begini gitu. Dan itu minta sesuatu gitu loh. Ada yang kirim surat, banyak kirim DM, setiap 3 menit 1 DM minta pasti. Nah kalau kirim surat itu udah tulisan tangan, saya minta bantuan gini. Ya kayak gitu. Jadi ya nggak tentu istri dan anak-anak saya siap untuk kehidupan seperti ini kan. Jadinya ya lebih baik janganlah gitu. Tapi kalau anak saya mau jadi artis ya saya support lah. Kalau nggak mau jadi apa ya terserah lah, kita fleksibel aja. Iya. Saya sangat setuju. Ya memang harus begitu ya. Saya pun juga begitu. Istri saya malah bertahun-tahun nggak ngaku jadi istri saya. Waduh. Akhirnya di posting-posting saya liatin dia baru akhirnya. Oh gitu ya. Jadi ya, tapi kan ini kan sikap pendirian sendiri-sendiri lah ya. Jadi Pak Helmi pas istrinya nggak ngakuin bisa cari istri lain dong. Oh itu nggak boleh. Oh nggak boleh ya. Oke. Terus apalagi rencana yang mau dijalankan ke depan? Jalanin sementara sih lagi konsolidasi yang ada. Tapi ada satu produk saya yang saya usahakan semoga bisa go public di tahun ini. Semoga di Maret, kalau timelinenya nggak meleset Maret atau April lah. Gitu. Jadi ya memang bisnis ujung-ujungnya itu kan transparan, independen dan bisa diterima masyarakat. Bagaimana itu bisa? Tentunya melewati otoritas-otoritas tertentu. Jadi kalau kayak money game itu udah kan nggak diterima di Indonesia. Nah, kalau bisnis itu titik tertingginya itu adalah public listed karena udah lewat OJK, udah lewat IDX, udah lewat KH. Prudent ya? Iya, udah prudent, udah lewat KAP, udah ada joint underwriter yang pajaknya beres. Iya, itu. Nah, ketika kita udah bisa public listed, itu adalah titik tertinggi menurut saya suatu bisnis dan itu yang saya lagi lakukan di salah satu usaha saya. Gitu. Balik ke pertanyaan saya kedua, ya. Siap. Raffi juga cuma tamat SMA, Rudy pun tamat SMA. Siap. Jadi artinya ya pendidikan tuh bukan satu-satunya alat untuk mencapai sukses ya, Rudy. Menurut saya gini Pak, kayak Bill Gates dibilang DO lah, siapalah dibilang Mark Zuckerberg juga ya kalau nggak salah, Steve Jobs ya, dibilang drop out terus sukses. Menurut saya Pak, ini Pak, saya kalau saya kuliah, saya menyelesaikan pendidikan sampai S2, S3, jangan-jangan saya bisa lebih kaya dari sekarang Pak. Justru saya menyesal kenapa saya nggak kuliah pada saat itu. Jadi itu adalah suatu PR yang buruk kalau bilang orang drop out terus sukses. Itu sama aja kita tuh nyari jarum dalam jerami. Jadi hoki-hokian lah, pas-pasan dapat aja gitu loh. Lah, kalau saya kuliah, mungkin saya udah lebih sukses Pak dari sekarang Pak. Gitu. Jadi kuliah atau sekolah itu adalah suatu hal yang harusnya jangan dikompromi, tetap harus dilakukan gitu. Jadi jangan ada suatu PR yang buruk ke masyarakat. Nggak usah sekolah bisa sukses. Menurut saya jangan. Saya pernah bikin itu untuk konten. Iya. Dulu saya menentang Kiyosaki, menentang ada orang, lu kalau mau kaya drop out. Contohnya Bill Gates lah, Bill Gates itu mah apa drop outnya Harvard atau gaya gitu-gitu ya. Emang semua orang jadi Bill Gates juga kagak kan gitu. Tapi kalau melihat ini untuk seorang Rudy Salim, Raffi Ahmad yang sekolahnya tidak tinggi dan mengejar sampai sekarang, apa ya rahasianya Rudy? Kita kalau Raffi yang penting kita bertemannya jangan milih-milih Pak. Jangan jalan-jalannya jangan di situ-situ aja istilahnya. Network itu penting. Penting Pak. Network itu tidak lepas dari network menurut saya. Jadi network itu penting, akan seirama dengan network. Jadi nilai kita ya adalah network kita gitu. Semakin banyak kita berteman, bergaul, makin banyak dapat. Setiap kali kita ketemu orang, anggap aja kita datang dengan gelas kosong. Orang itu akan cerita, akan apa. Dapat ilmunya Pak, kita serap ilmunya Pak. Nggak harus kuliah ya? Nggak harus kuliah. Saya ketemu Pak Helmi udah kayak kuliah
berapa SKS kali gitu kan. Pinternya dapat saya kan. Wih, siap, makasih gratis guru gitu kan gitu, Pak. Jadi ya ketemu orang banyak, dengerin sini situ, ya jangan denger blow on doang, denger ya diresapi kan begitu. Jadi itu sih yang penting sih menurut saya. Rudy bisa bilang belajar dari saya belajar dari Rudy banyak banget. Waduh, Sejak dari pertemuan pertama di Fluid ya. Wow, saya bilang gila. Enggak lah. Nanyanya detail gitu. Jadi menurut saya, wow, luar biasa. Katanya menjadi motivator juga ya? Enggak. Enggak. Yang ada saya demotivator, Pak. Orang ketemu saya bukan jadi motivator, tidak termotivasi nih. Enggak lah, Pak. Kalau Pak Helmi kan memang tutur bicaranya udah mantep, udah ada struktur yang baik. Kalau saya kan ngomong tuh belepotan, Pak. Mencar-mencar gitu. Jadi saya banyak belajar lah dari Pak Helmi. Gimana public speaking yang bagus gitu. Terstruktur, tertata, dan mantep gitu. Orang sukses itu belum tentu ngomongnya bagus. Oh gitu ya? Elon Musk kan ngomongnya berantakan banget Iya, ya. Agak benar. gagap. Dia gagap, Pak. Orang paling kaya sedunia Iya, sekarang. betul. Betul. Tapi padahal kalau dia belajar public speaking sama Pak Helmi, bisa kayaknya 2 kali lipat, jangan-jangan, Pak. Jangan-jangan nggak kaya, karena dia akan jadi motivator. Jadi nggak bikin Tesla. Terus terakhir, bagaimana sih kok bisa dapat kepercayaan menjual Tesla? Enggak, jadi sebenarnya kita workshop kita bisa menservis ya workshop. Kalau Tesla siapa aja bisa jual, karena kan memang nggak ada undang-undang monopoli ya, nggak boleh satu orang doang yang jual. Gitu. Iya, siapa aja bisa import. Cuman kita memang bisa meyakinkan, menservis, Pak. Kita ada alat untuk servisnya. Jadi mau beli dimanapun biasanya servisnya ujung-ujungnya ke kita lagi. Oke. Kayak gitu. Jadi ya seperti itu. Dan saya adalah orang pertama yang import Tesla di tahun 2014, Pak. Pada saat itu dihina-hina, Pak. Setiap kali orang mau beli, ntar kalau habis baterai powerbanknya pakai apa? Katanya gitu. Udah deh. Pokoknya itu udah pertanyaan. Dari 2014? Iya, 2014. Itu pertanyaan normal, Pak. Gua kalau beli habis baterai, ngisinya gimana, powerbanknya gimana? Mestinya saya kayak Deddy Corbuzier, tulis di kertas. Gue udah tahu lu mau nanya ini kan? Gitu, karena pasti nanyanya gitu, Pak. Gitu loh. Jadi ya itulah edukasi kan. Jadi kita sewa tempat di mall khusus buat edukasi. Beli mah kagak. Nanya-nanya doang, bener-bener nanya-nanya ini gimana kalau lewat banjir gimana. Aduh bang, mobil biasa aja lu jangan lewatin banjir gitu loh. Ya kan, kalau banjir gimana? Mobil biasa kalau banjir juga kelelep, mati juga. Malahan Tesla sebenarnya dengan teknologi dan baterai yang tersilent lebih aman daripada mobil combustion engine yang ada exhaust, air masuk, rusak dah tuh mesinnya. Sebenarnya lebih aman. Cuman pada dasarnya mobil ya jangan dilewatin banjir gitu. Jadi, waduh edukasinya begitu. Sampai akhirnya kita dalam tanda kutip mengalami kejayaan di tahun 2019 ternyata. Jadi nunggu 5 tahun ya? Iya, Pak Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 55 tahun 2019 mengenai percepatan kendaraan bermotor berbasis listrik. Jadi Indonesia gencar banget kan pada saat itu go elektrik gitu kan. Nah, itulah ternyata yang lain belum ada, kita doang ya penjualannya loncat langsung pada saat itu. Tahun lalu berapa unit? Adalah Pak, adalah. Ntar gue cari juga datanya. Temen gue pada beli semua tuh. Siap. Itu cuma tipe itu aja, tipe 3 aja yang dikasih? Ada model S, model 3 sama model X, Pak. Model X, 3 yang paling affordable dan paling mobil S, enak. Mobil tipe 3 sama 3. Kalau digabung jadi seks sebenarnya. Betul, iya. Jadi jahil juga tuh. Iya, jahil. Ada lagi model Y, jadi seksi. Iya. Belum masuk? Belum, Pak. Ke delay. Terus ada lagi namanya Cybertruck, jadi tipe model C. Iya, terus ada lagi ATV. Itu E jadinya. Terus ada lagi Roadster, R jadinya. Kalau digabung sexy car. Gitu, jadi panjang. Itu orang gila, Dari sedemikian banyak orang-orang kaya di dunia, apa Rudy paling kagum yang mana? Jeff Bezos kah, Elon kah, orang kaya yang saya kagum, yang saya kenal aja sih banyak orang kaya Indonesia ya. Kalau orang luar negeri kita nggak tahu, karena apa yang kita lihat di media itu kan luarnya aja, Pak. Ya, betul, kita nggak tahu aslinya. Yang saya dengar misalnya Jeff Bezos di Amazon ternyata SDM-nya kerjanya udah kayak itu, Pak. Udah kayak kerja rodi, kerjanya dari pagi sampai malam lagi dengan gaji minimum. Saya nggak tahu bener apa enggak. Bisa jadi berita itu berita palsu yang dikirim dari lawan bisnisnya. Kita kan nggak tahu. Jadi kalau dari
kita mengagumi seseorang hanya dari media atau dari Instagram. Nggak cukup ya? Saya rasa nggak bisa. Tapi banyak sekali figur-figur yang saya ketemu langsung konglomerat Indonesia dan saya belajar di Indonesia ya banyak saya kagumi banyak. Gitu. Bisa nyebut? Bisa nyebut nama? Nyebut. Kalau yang lain nggak terlalu terkenal, tapi Pak Yusuf Hamka misalnya, wah itu konglomerat saya ketemu dia benar-benar humble, low profile dan suka banget membagi. Kemarin jadi tamunya. Iya, Rudy, ya? saya ketemu, saya kagum sekali, bikin masjid banyak dan targetnya apalagi Pak, bikin masjid lagi, gila gitu. Jadi kan, ya luar biasa lah, itu salah satunya. Tapi banyak sekali konglomerat yang ketemu kan orang makin kaya makin nggak kelihatan Pak gitu. Jadi kalau saya kelihatan saya emang nggak kaya-kaya amat dibandingin mereka Pak. Tapi Rudy adalah idola banyak orang. Enggak lah, banyak. Itu yang tadi keluar tuh nungguin tuh mau ketemu Rudy tuh anaknya. Waduh. Iya. Siap. Oke, Rudy Salim. Siap. Thank you so much. Terima kasih banyak. Semoga hubungan kita berlanjut ya. Siap. Banyak hal yang kita bisa bicarakan. Siap. Baik, itulah perbincangan saya dengan Crazy Rich Fluid katanya. Crazy person Pak, jangan crazy rich. So humble gitu dan banyak hal kita belajar. Jadi sekali lagi saya ini adalah silver generation yang rambutnya udah beruban, yang bertahan gitu, nggak menjadi dinosaurus karena saya belajar dari anak-anak muda. Hari ini saya belajar dari seorang Rudy Salim. Ya, kita jumpa lagi dengan tamu-tamu hebat selanjutnya. Bye-bye.